Selamat sore teman-teman semua dan Bu Santi. Jadi sebelumnya kami ingin mempresentasi hasil akhir dari inovasi dari kami dari kelompok 10 yang berjudul TOTRA atau Take Out Your Trash. Selanjutnya, baik, izinkan saya memperkenalkan anggota tim dari kelompok 10. Yang pertama ada saya Alfian Babanu yang 10 21 10 11. Selanjutnya ada Khadijah Rahman 10 21 10 49. Selanjutnya ada Muhammad Fadil 10 21 10 57. Dan terakhir ada Octaviani Agnesia Jiana 10 21 10 71. Selanjutnya, untuk outline dari pembahasan kita kali ini ialah yang pertama adalah latar belakang, konsep, usability testing SAT, usability testing S2S, target pengguna, batasan produk, hambatan, kesimpulan, dan syarat. Selanjutnya, baik, untuk itu sebelumnya mari latar belakang dari yang kami ambil untuk Take Out Your Trash ini. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu hal yang penting bagi semua manusia. Jadi salah satu faktor penyebab kualitas lingkungan buruk adalah penumpukan sampah. Padatnya penduduk di Kota Balikpapan yang membuat banyak sampah yang menumpuk setiap harinya. Dilansir dari laman Lintas Balikpapan, jumlah penduduk Kota Balikpapan mencapai 737.000 jiwa. Dengan volume sampah di Kota Balikpapan sendiri mencapai 380 hingga 420 ton per hari. Sehingga kapasitas sampah di Balikpapan di tempat pembuangan akhir di Manggar mendekat overload. Sampah memiliki dampak buruk bagi lingkungan seperti nilai estetika, polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Sedangkan bagi kesehatan manusia, sampah sebagai sarang bagi beberapa penyakit. Bahkan sampah dapat menghancurkan populasi dalam sebuah ekosistem. Banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan sekitar merupakan hal yang sudah tidak awam, khususnya di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Dalam menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengelolaan. Salah satunya dengan mengembangkan sebuah teknologi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah serta dapat mengurangi sampah berserakan di lingkungan sekitar. Adapun hasil yang ingin kami buat ialah website dengan menyediakan informasi tentang berbagai aspek pengelolaan sampah. Terdapat beberapa fitur yang ada pada website ini, yaitu fitur reminder, pickup sampah, dan collect bag. Next. Adapun target pengguna yang akan kami berikan ialah kepada masyarakat umum, perusahaan, dan tenaga kerja kebersihan. Untuk konsep sendiri, kami mengambil konsep dengan website yang berisikan dapat mengambil sampah atau pengambilan sampah, di mana aplikasi ini bisa mengatur pengambilan sampah langsung ke tempat yang diingini oleh pengguna, seperti rumah atau tempat-tempat yang terdapat sampah. Selanjutnya ada konsepnya ialah sampah yang bisa ditukar menjadi uang, di mana aplikasi ini dapat menukar sampah jadi poin yang nantinya poin itu bisa ditukar lagi menjadi e-money. Dan terakhir ada reminder buang sampah, di mana aplikasi yang bisa meningkatkan pengguna untuk membuang sampah. Baik, selanjutnya ada tes uji coba SAT. SAT ini merupakan single use question yang bertujuan untuk menilai tingkat kemudahan pada suatu produk berdasarkan pengalaman user. Nah, di dalam SAT ini terdapat 11 pertanyaan yang akan diberikan ke user. Next. Lalu kami juga menggunakan metode tes uji coba SUS. SUS ini merupakan System Usability Scale, di mana tujuannya untuk mengukur tingkat usability pada sistem. Nah, di dalam SUS ini terdapat 10 pertanyaan yang akan diberikan ke user. Next.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai dua metode yang dipakai. Nah, dari kedua metode itu kami mendapatkan 12 responden dari kuesioner yang sudah kami sebar. Hasilnya sebagai berikut. Next. Dari hasil testing SEQ didapatkan 12 responden. Dari setiap responden itu kami rata-rata, dan rata-ratanya itu akan dibagi dengan nilai respondennya. Untuk SEQ ini didapatkan hasil sebesar 5,80. Untuk 5,80 ini menandakan atau menunjukkan bahwa sistem yang kami rancang atau yang telah kami buat itu telah menunjukkan tingkat kemudahan dalam memahami atau menggunakan sistem TOTRA sudah cukup baik. Next. Selanjutnya untuk hasil testing SUS, dari 12 responden tadi, nilai per usernya itu akan dikalikan 2,5 dan dibagi total responden. Untuk hasilnya sendiri ada di 93,33. Ini menandakan bahwa pengguna itu menyukai produk dan akan merekomendasikannya kepada orang-orang terdekat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi hasil testing yang telah disebutkan oleh teman saya. Oleh karena itu, skor akhir testing usability bisa disimpulkan telah menunjukkan bahwa tingkatan kemudahan dalam memahami dan menggunakan sistem TOTRA sudah cukup baik. Kemudian skor akhir testing usability dengan menggunakan SUS juga telah mendapatkan angka 93,3, di mana pengguna menyukai produk dan merekomendasikan kepada orang terdekat. Baik, selanjutnya. Di sini ada batasan produk, di mana berikut ini adalah batasan produk di mana website TOTRA bisa dilakukan. Di sini platformnya hanya bisa berbasis website, kemudian registrasi hanya dapat diakses ketika user melakukan registrasi pada website. Kemudian batasan geografis hanya terbatas pada wilayah atau kota Balikpapan saja. Baik, selanjutnya. Hambatan ini adalah hambatan selama proses pengembangan produk. Di sini salah satunya adalah pada proses perancangan aplikasi TOTRA menggunakan platform Wix, di mana pada saat penggunaan Wix tersebut belum familiar dengan fitur, sehingga pengerjaan website menjadi lambat. Kemudian terkendala inovasi ide dalam website TOTRA, sehingga untuk kedepannya akan dikembangkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, proposal inovasi produk untuk TOTRA telah memberikan wawasan berharga untuk pengembangan platform pengelolaan dan penjualan kembali limbah yang efisien. TOTRA menjawab kebutuhan mendesak akan solusi pengelolaan sampah yang efektif di daerah padat penduduk seperti Balikpapan, mengatasi kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan. Memanfaatkan teknologi informasi dan internet, TOTRA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mempromosikan praktik pembuangan limbah yang bertanggung jawab. Uji kegunaan pada fitur TOTRA termasuk pengingat, pengambilan sampah, dan pengumpulan poin, menunjukkan keefektifannya dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan memfasilitasi interaksi yang lancar. Platform ini intuitif, nyaman, dan ramah pengguna, berdampak positif terhadap keterlibatan dan kepuasan pengguna. Prinsip pemikiran desain diterapkan selama proses pengembangan produk, memastikan TOTRA memenuhi kebutuhan dan kesulitan pengguna tertentu dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna. TOTRA memiliki potensi untuk menarik basis pengguna yang luas dan membangun komunitas berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan dan daur ulang sampah. Untuk sarannya di sini ada 3. Yang pertama, ekspansi ke wilayah lain. Meski awalnya berfokus di Balikpapan, menjajaki peluang ekspansi ke kota atau wilayah yang dapat memaksimalkan dampak dan jangkauan platform.
Lalu ada kemitraan dan kolaborasi, ini membentuk kemitraan strategis dengan organisasi pengelolaan limbah, fasilitas daur ulang, dan otoritas lokal dapat memperkuat ekosistem Kotra. Lalu yang ketiga ada peningkatan berkesinambungan. Untuk tetap unggul dalam pasar yang kompetitif, perbaikan dan inovasi berkelanjutan sangat penting. Memperbaiki dan meningkatkan fitur Kotra secara teratur, menggabungkan teknologi baru dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna akan memastikan platform tetap relevan dan berharga. Selanjutnya ada demo program dari Kotra sendiri. Di sini yang pertama ada halaman login. Di sini pertama user diminta memasuki username-nya, lalu masuki password. Nah, ini adalah halaman home-nya, yang dimana halaman home ini berisi tentang informasi tentang aplikasinya sendiri, lalu reminder fitur-fitur atau service apa aja yang diberikan oleh Kotra. Lalu ada kontak. Kita berpindah ke halaman service. Di service ini menjelaskan tentang fitur-fiturnya. Yang pertama ada fitur pick up, lalu ada fitur reminder dan collect point. Kita berpindah ke salah satu fitur. Di sini ada fitur pick up. Jadi user diminta untuk melakukan pendaftaran dulu sebelum melakukan pick up guna memberitahukan alamat penjemputan pick up dan juga untuk memberikan poin terkait penjemputan sampahnya. Jadi setiap user mendaftarkan pick up sampah, setiap user akan mendapatkan poin tertentu. Lalu pindah ke reminder. Reminder berisi kalender, yang dimana kalendernya ini berisi tentang jadwal-jadwal penjemputan sampah dan juga jam-jam penjemputannya. Jadi setiap user akan diberikan notification atau email nanti seperti email notifnya untuk jadwal penjemputan sampah. Lalu ada collect point. Untuk collect point-nya sendiri menampilkan Google Maps, di mana di Google Maps itu bakal terdapat titik-titik dari tempat collect point-nya. Lalu ada Midit Team, ini anggota dari pengembangan aplikasinya. Yang terakhir ada profile berisi tentang informasi dan juga ada poin yang sudah dikumpulkan oleh user. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.